Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semuanya. Kepada yang hormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 86, Bapak Sunario SPDMM, pada yang hormat para wakil, Bapak dan Ibu, serta karyawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kita akan mengadakan IHT yang kebetulan adalah sebagai tindak lanjut sebagai sekolah penggerak di SMA Negeri 86, salah satu SMA negeri yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah kehadiran Bapak Anwar Hussein, SPD, MPD. Kebetulan beliau adalah salah satu pengajar dan narasumber dari Banda Aceh. Untuk itu, sebelum kita mulai IHT ini, semoga lancar. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadina walakunya soleha, khususan pelatihan atau IHT diberkati Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan, iya kan. Baik, Bapak kepada yang terhormat Bapak Anwar Hussein, kami persilakan secara langsung. Kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kami mohon langsung saja Bapak memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, ruangan yang cukup indah dalam rangka sosialisasi tentang turunan dari sekolah penggerak pada SMA Negeri 86 Jakarta. Tak lupa selawat beriring salam kita sanjung sajikan kehadiran alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang sudah merubah mindset manusia dari alam-alam jahiliyah kepada alam yang penuh peradaban seperti yang kita nikmati saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 86 Jakarta, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kepala Ibu Tata Usaha, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir di sini. Syukur alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Dipercayakan kami jauh dari Aceh pergi ke Jakarta, seharusnya dari Jakarta pergi ke Aceh ini. Jadi baiklah, untuk kita langsung saja karena ini dari panitia juga memberikan waktu yang terbatas. Bapak silakan ini. Baik, pada saat ini slide-nya Pak. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi panitia memberikan materi kepada saya yaitu terkait dengan modul ajar program sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan program pemerintah dalam kurikulum penggerak ini, goalnya yaitu peserta kita semua di sini, guru-guru di sini yaitu mampu memahami tentang filosofis pembelajaran yang memerdekakan, yaitu di mana pada peserta didik adanya karakter profil pelajar Pancasila dan bagaimana implikasinya dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini yang menjadi tujuan khusus, next Pak, next. Nah, yang menjadi tujuan khusus dalam kegiatan ini yaitu bagaimana Bapak Ibu semua di sini mampu memahami modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk penerapannya di kelas. Bapak Ibu semua, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya modul ajar ini kalau di dalam kita flashback ke dalam kurikulum 2013, modul ajar ini sama dengan RPP. Namun bagaimana sintak-sintaknya mungkin kita akan bahas secara lebih lanjut lagi. Next Pak. Nah,
Yang jadi pokok bahasan kita di dalam modul ajar ini ada 4 item di sini. Yang pertama ada konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar, yang keempat prosedur penyusunan modul ajar. Dari keempat ini yang pertama kita akan membahas dulu terkait dengan konsep. Next. Konsep modul ajar ini kalau kita melihat kerangka berpikir di sini, ini sesuai dengan gambar yang ada yang kita lihat kalau di paling tengah itu adalah profil pelajar Pancasila. Artinya nanti kita bagaimana dengan kurikulum dengan modul ajar ini kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini itu sebenarnya tujuan besarnya pada akhirnya ini. Nah, dari profil karena adanya profil pelajar Pancasila ini, maka di situ ditentukan dalam bentuk capaian pembelajaran. Ini sesuai mungkin di dalam Sisdiknas, di atasnya di penjabaran dari Sistem Pendidikan Nasional, menjadi tujuan pembelajaran di sekolah pada saat sekarang ini, di situ ada tertulis dalam capaian pembelajaran. Ini ditentukan oleh pemerintah pusat. Dari capaian pembelajaran ini ada alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam alur ini tadi ada di situ tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita sesuaikan dengan fase-fase yang terdapat di dalam sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dalam fase ini terdiri dari ada 5 fase, khusus kalau SMA itu fase E dengan fase F. Kalau fase E itu terkait dengan kelas 10 dan fase F yaitu kelas 11 dan kelas 12. Next. Nah, baik Bapak Ibu, modul ajar adalah di sini sebagaimana kita ketahui adalah modul ajar di sini seperangkat alat dan sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini dibuat oleh guru. Modul ajar ini yang menjadi kreativitas guru. Di sini guru menuangkan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Dan seperti saya katakan tadi, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase dan tahap perkembangan peserta didik. Jadi mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu memahami mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Next, Pak. Jadi komponen modul ajar. Jadi modul ajar ini ada komponen prinsip dalam komponen modul ajar, yaitu guru diberikan kebebasan. Jadi dalam prinsipnya kebebasan guru untuk berekspresi di sini tentunya tidak keluar dari capaian pembelajaran. Tujuannya adalah mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Dan di sini juga ada modul ajar dilengkapi dengan 3 komponen utama, yaitu pertama informasi umum, komponen inti dan lampiran. Nah, dalam komponen yang kita membuat nanti modul ajar ada 3 lampiran utama di situ, yaitu ada informasi umum, yaitu yang kedua komponen inti dan ketiga lampiran. Jadi guru bisa menambahkan modul ajar ini sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan sekolah. Next. Nah, informasi umum. Jadi di sini dalam informasi umum ada identitas modul, itu siapa, di mana dibuat, sekolahnya di mana, semester berapa, tahun berapa, siapa gurunya, berapa menit waktunya. Dan selanjutnya di situ ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Jadi kita di sini harus menyampaikan sedikit di dalam modul ajar ini keterampilan apa yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu di sini. Artinya prasyaratnya untuk mencapai ke depan ini itu. Next. Jadi profil pelajar Pancasila di sini. Jadi merupakan tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan karakter peserta didik. Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini adalah yang profil kegiatan, ini profil pelajar Pancasila yang tercermin dalam konten. Next, Pak. Nah. Next. Nah. Jadi dalam dalam profil pelajar Pancasila ini tidak perlu dicantumkan seluruhnya karena di sini kan ada 5 komponen di sini dalam profil Pancasila yang sebagaimana kita ketahui di
di sini yang berawal dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan kebinekaan dan berwawasan global. Nih. Berwawasan global. Nah, di sini tapi tidak semuanya perlu kita masukkan ke dalam modul ajar. Tapi ada minimal salah satu ada. Di setiap sintaknya itu ada salah satu di situ. Sebagai contoh gotong royong, kerjasama di situ. Siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk mewujudkan satu proyek tertentu. Di situ ada nilai-nilai kerjasamanya di situ. Nah, siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan benar. Ada jiwa nasionalismenya juga di situ. Baik. Untuk selanjutnya ada sarana dan prasarana. Jadi sarana dalam modul ajar itu juga kita perlu lampirkan sarana dan prasarana. Apa sarananya? Yaitu fasilitas atau bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, sarananya di situ. Sebagai contoh, kita belajar musik, tentunya ada gitar di situ. Kita belajar musik, mungkin salah satunya di dalamnya adanya partitur lagu yang kita sebagai acuan. Begitu juga dengan belajar seni rupa dan belajar yang lain. Next, Pak. Target peserta didik. Nih, peserta didik yang menjadi target kita yaitu peserta didik. Karena yang menjadi belajar bersumber kepada peserta didik. Jadi peserta didik sebagai reguler. Jadi peserta didik ini dibagi 3 di sini. Ada peserta didik yang kemampuannya biasa-biasa saja, tidak ada kesulitan dan tidak ada dalam mencerna dan memahami pelajaran. Seperti biasa mungkin di sekolah SMA 866 Jakarta ini mungkin kalau seperti kita ketahui siswanya rata-rata reguler, siswa yang mempunyai kemampuan yang sedikit berbeda ini. Tapi di sini ada juga peserta didik dengan kesulitan belajar, seperti kita melihat siswa yang ada di ini, siswa yang kesulitan dalam pendengaran, kesulitan dalam berbicara, atau kesulitan dalam memahami. Ini anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi targetnya juga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi ada siswa yang terkadang di dalam kelas itu memang berbeda dari yang lain. Anak cerdas istimewa, bakat istimewa. Kalau dulu dikenal seperti itu. Nah, jadi peserta didik ini mampu berpikir HOTS, jadi high order thinking skill, dan memiliki keterampilan berpikir memimpin di sini. Ini targetnya. Modelnya yaitu model pembelajaran, sebagaimana kita ketahui model pembelajaran pada saat ini di masa pandemi ini ada luring dan juga ada daring. Jadi ini bisa kita sesuaikan. Kalau daring, ya banyak model-model pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lanjut ke komponen inti. Next. Komponen inti tujuan di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan sumber daya yang digunakan dengan keberagaman murid dan metode penilaian. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan dan fakta dan informasi dan juga prosedural. Pemahaman konseptual, pemikiran, penalaran, keterampilan kolaboratif dan strategi komunikatif. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini harus menentukan bagaimana kita membentuk siswa itu mempunyai berpikir kritis dan juga mau berkolaborasi serta strategi kita berkomunikasi dengan siswa. Next, Pak. Jadi ada di situ pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini yaitu yang mana informasi tentang manfaat akan peserta didik memperoleh setelah mengikuti pembelajaran. Ini sebagai contoh mungkin di sini bagaimana pembelajaran itu bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di situ ada juga pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Mungkin sebagai contohnya kalau kita menonton film yang sedih, kita ikut-ikutan sedih di situ. Mungkin pertanyaannya, kenapa kalau kita menonton film kita sedih, padahal kita tahu itu adalah hanya sebuah skenario. Itu hanya sebuah rekayasa. Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan pemantik. Dan apa yang kedepannya itu apa yang harus dilakukan? Apa yang menjadi sasarannya di situ? Nah, begitu. Ini pertanyaan pemantik yang perlu kita sampaikan kepada siswa sebelum menyampaikan materi. Dan next, ada kegiatan pembelajaran ini seperti reguler, kegiatan pembelajaran perlu ditulis secara berurutan dan sistematis. Jadi mulai dari membuka pelajaran, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Mungkin kalau di dalam
dulu kita kenal dengan apersepsi. Ada apersepsi di situ, ada nilai-nilai religiusnya di situ sebelum pembelajaran itu dimulai. Ada kalau di dalam K13 ada KI-nya di situ, ada KIKD-nya di situ. Nah, selanjutnya di situ ada asesmen, penilaian. Penilaian di sini dibagi kepada 3, yaitu penilaian formatif. Formatif di sini yaitu penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran. Katakanlah setelah selesai belajar, siswa ini kita ingin tahu bagaimana perkembangan siswa ini selama belajar. Kita buat tes, itu namanya tes formatif. Tapi ada lagi namanya tes sumatif, tes diagnostik. Tes diagnostik ini adalah kita untuk mengetahui siswa bagaimana dia tadi di rumah, mungkin bagaimana kepribadiannya, bagaimana kondisinya di rumah, bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana hubungan dengan keluarga, atau bagaimana hubungannya dengan temannya, apakah dia ada dibully atau bagaimana. Ini mungkin kita harus sebagai untuk mengetahui tentang kepribadian siswa melalui tes diagnostik. Yang ketiga, pada proses akhir pembelajaran yaitu sumatif. Ada namanya UTS. Pembelajaran ini bukan berakhir pembelajaran satu materi, tapi pembelajaran di akhir tengah semester dan akhir semester. Kalau tengah semester mungkin namanya, kalau sekarang diistilah dengan istilah ujian tengah semester, UTS. Dan di akhir namanya ujian akhir semester. Sedangkan untuk sikap dapat berupa observasi. Kita melihat profil pelajar Pancasila. Bagaimana siswa mau bekerja sama dalam kelompoknya. Bagaimana siswa yang mau peduli terhadap tugas-tugas yang diberikan. Ini adalah kepedulian. Dan juga bagaimana apakah siswa itu mau menyelesaikan tugasnya secara sendiri. Mungkin di sini ada kemandirian. Nah, dan juga mungkin kita lihat siswa ini apakah mau dia membahas tentang yang terkaitan dengan daerah-daerah lain. Ada berkebinekaan global di sini. Nah, performa. Jadi performa seperti dalam pelajaran seni budaya itu penampilan. Selanjutnya pengayaan dan remedial. Jadi bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, kita buat pengayaan untuk mengoptimalkan potensinya. Sedangkan siswa yang berkemampuan lebih rendah, kita buat yang namanya remedial. Next. Lampiran, ini lembar kerja peserta didik. Jadi ini diperbanyak lembar kerja ini. Peserta didik ini harus diperbanyak sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik. Jadi kalau ada bahan-bahan kita diperbanyak kasih kepada peserta didik. Jadi bahan bacaan guru dan peserta didik, bahan bacaan guru digunakan sebagai pemantik dalam kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi guru perlu menyebutkan juga apa yang selama ini yang dia baca, apa yang menjadi selama ini dia referensikan di situ. Apa guru bahan apa saja yang menjadi bahannya untuk mengajar di sini. Bahkan sebelum pengalaman sebelumnya boleh disebutkan di sini. Next, Pak. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini Glossarium. Glossarium merupakan kumpulan istilah. Jadi dalam pelajaran itu banyak istilah-istilah yang terkadang siswa kita tidak tahu. Kita menyampaikan istilah-istilah mungkin dalam webinar seperti ini juga kita ada istilah-istilah yang mungkin tidak tahu. Itu istilah itu kita tulis, kita catat dan mungkin kita sampaikan kepada siswa. Tentunya terakhir ada daftar pustaka, dan daftar pustaka ini referensi yang kita gunakan dalam mengembangkan modul ajar. Next. Prinsip penyusunan modul ajar, di sini prinsipnya ada 5 di sini, yaitu karakteristik potensi peserta dan minat peserta didik, jadi tingkat pemahaman, melihat dari sudut pandang pelajaran, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Tingkat kematangan setiap terdidik tergantung dari tahap perkembangan. Dalam prinsip ini artinya lain sekolah, lain modulnya. Lain guru mungkin lain lagi modulnya. Kita lihat, karena di sekolah kita juga kan berbeda-beda, berbeda karakteristiknya, berbeda fasenya, berbeda pengembangannya. Nah, jadi melihat dari sudut pandang. Moderator, interupsi narasumber, mengingat waktu mungkin sedikit lagi akan berakhir. Baik. Biar ada interaktif pertanyaan, silakan dilanjutkan lagi. Lanjut Pak, lanjut. Next. Jadi ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar, yaitu esensial, menarik dan bermakna dan menantang. Next. Nanti untuk penjelasannya Bapak bisa baca di modul yang sudah saya berikan satu-satu, ya. Relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman. Jadi ada kontinuitas, berkesinambungan. Oke, terakhir materi yang terakhir, silakan next. Prosedur penyusunan modul ajar, di sini ada 6. Yang pertama, satu Pak, ke atas. Ada 6. Yang pertama, analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan profil pelajar Pancasila.
Yang ketiga, next. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia, pelaksanaan pembelajaran, yaitu dan evaluasi dan tindak lanjut. Demikian, ini sekian, terima kasih. Salam Kompas Selalu Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli plus dulu buat Bapak Hussein. Baik, masih ada waktu mungkin buat 1-2 pertanyaan. Barangkali Bu Rehena silakan. Ada yang akan dipertanyakan? Memang baik, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anwar, saya hanya bertanya sedikit aja nih, yaitu tentang modul ajar. Itu modul ajar kan sesuai dengan RPP. Sama ada dengan RPP kan? Jadi letak perbedaan antara modul ajar dengan RPP itu apa? Sedangkan isinya kan agak-agak sama tuh. Letak perbedaannya di mana? Ya, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak San, barangkali mengingat waktu ini, karena nanti ada lagi narasumber yang lainnya, kami mohon dijawab langsung, silakan. Baik, Ibu. Ya, modul ajar nih yang membedakan modul ajar dengan RPP ini sebenarnya dari istilah di sini tidak ada yang disamakan, namun dari literasi-literasi yang kita baca di sini sebenarnya ada kesamaan. Namun perbedaannya di sini, kalau di dalam modul ajar, di dalam RPP dulu itu ada namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar dan indikator. Sedangkan di sini kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak dicantumkan ke dalam modul ajar. Di sini ada yang sudah tercantum di dalam capaian pembelajaran. Nah, untuk di sini yang jadi modul ajar di sini RP sebenarnya dari sintak-sintaknya berbeda. Lebih rinci, kalau rincinya lebih rinci di dalam modul ajar ini. Modul ajar ini ada 16 sampai 19 poin yang memang harus diselesaikan oleh guru. Sedangkan di RPP itu hanya sekitar 7 sampai 9. Ini. Jadi perbedaannya sebenarnya jauh berbeda. Yang kesamaannya yaitu sama-sama menjadi pegangan guru di kelas. Apabila ada datang pengawas atau datang tim-tim dari monitoring, itu yang dilihat modul ajarnya seperti apa. Begitu juga dulu kita mengajar di sekolah itu yang dilihat itu adalah RPP kita yang mana begitu. Baik, saya rasa cukup ya Bu Rehana. Ya, Pak. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Anwar Hussein. Sekali lagi saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat selalu Pak Hussein. Mudah-mudahan di Aceh juga selalu dalam keadaan kondusif dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, demikian IHT hari ini, dan nanti pada season berikutnya kita mendengarkan ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan beberapa materi kembali. Namun tak ada salahnya kita sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Anwar Hussein dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan suatu pertanyaan. Memang waktunya sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi buat Pak Hussein. Salam buat orang-orang Aceh dan mudah-mudahan Bapak selalu dalam keberkahan. Terima kasih. Akhir kata saya menutup dengan acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hussein. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, Pak.